Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Bersama-sama membantu masyarakat yang tertimpa musibah akibat gempa bumi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Ya, salam cinta penuh kedamaian. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, dan hari ini saya akan membantu Bapak Ibu untuk meditasi soul reflection ya secara live ya hari ini, karena tentunya ini menjadi suatu momen yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau bisa ya siapkan diri ya hari ini untuk ngecas baterai. HP aja perlu dicas ya, apalagi diri kita perlu untuk mengupgrade diri kita menjadi lebih baik ya, dan tentunya lebih powerful untuk 1 minggu kemudian. Dan ada sesuatu yang penting nih nanti akan saya bagikan. Tapi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih pada para donatur dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih ya, untuk soul action maupun untuk pembelajaran meditasi dan pembelajaran di YouTube Bunda Arsaningsih, karena tanpa sumbangsih daripada para donatur, acara meditasi ataupun pembelajaran di Misteri Semesta podcast dan juga soul action tidak bisa berlangsung ya, karena tentunya ya di alam ini nggak ada yang gratis ya. Bahkan kita berupaya untuk meningkatkan kualitas menjadi lebih baik dengan pengadaan alat dan juga sebagainya ya. Terutama ya mungkin kalau dilihat dari sebelum-belumnya sangat minim banget ya awal-awal meditasi, awal-awal podcast. Tapi sekarang saya sudah bersyukur, sudah para ahlinya sudah mulai berdatangan ya, sudah mulai memberikan ide-ide kreatif, dan mudah-mudahan juga kami dalam rangka membangun studio yang sesungguhnya nanti dapat mewujud secara cepat dan tepat ya, karena kebutuhan studio ini memang benar-benar sangat dibutuhkan agar kondisi pembelajaran bisa berjalan dengan nyaman ya, karena sekarang kita sedang menggunakan Villa Semar lantai 2 untuk studio dadakan. Jadi mohon maaf apabila suara masih belum begitu sempurna, masih menggema atau sebagainya. Dan ini pun dapat mewujud ya karena donasi daripada Bapak Ibu semuanya. Dan di bulan Agustus ini, seperti juga minggu yang lalu, bahwa kami dari Yayasan Cinta Kasih menyalurkan donasi ya, donasi Bapak Ibu kami salurkan nih, karena kita paham dengan hukum tabur tuai ya. Tentunya Bapak Ibu ingin kemakmuran yang berlimpah ya, maka kami pun menyalurkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan proses donasi ini pada proses pandemi saat ini, yaitu menyalurkan bantuan ya secara gantungan istilahnya ya, seperti di slide ini kami berbagi dengan menggantung donasi sembako pada mereka-mereka yang membutuhkan, dan selalu ramai ya, di sangat
dinantikan oleh masyarakat, walaupun jam untuk membagikan donasi kita acak ya. Siapa tahu ada yang sudah ngintipin jam segini ya, dia sudah duluan ngantre karena ada yang demikian saking mereka membutuhkannya. Tapi kita ya namanya berbagi supaya nyaman ya, kita acak setiap hari berbeda. Dan hingga saat ini sudah dibagikan donasi ini kurang lebih 700 bungkus donasi ya selama bulan Agustus, dan ini masih berlangsung hingga nanti berakhir di tanggal 30 Agustus ya. Terima kasih atas donasi Bapak Ibu, dan seperti biasa di setiap hari Rabu saya selalu memberkati proses donasi-donasi ini. Karena kita paham dengan hukum tabur tuai, dan saya rasa tidak semua orang atau yayasan yang menerima donasi itu melakukan hal demikian. Kenapa? Karena mereka tidak paham dengan hukum bahwa proses donasi itu perlu kita doakan. Entah itu dari yang memberi donasi atau dari yang menerima donasi. Ya, jadi seperti akad ya, kemarin kita bahas dengan proses tersebut, sehingga itu akan bermanfaat dan kembali pada Bapak Ibu semua yang telah berdonasi untuk efek berlipat ganda. Dan ini sudah terbukti dengan banyaknya yang menyatakan pada kami bahwa memang ada perubahan setelah proses paham dan mulai berdonasi untuk meditasi ya, dan juga pembelajaran, karena tidak ada yang gratis ya. Kita mendapatkan pembelajaran, tentunya harus ada hukum yang mengalir dalam diri kita. Begitu juga efek daripada proses meditasi ini kan sejatinya adalah mengalirkan energi di dalam diri Bapak Ibu, sehingga proses donasi tadi akan berefek ya untuk proses pertumbuhan spiritual yang lebih baik. Oke, mari kita doakan ya semua donasi-donasi yang telah terkumpul melalui Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Harapan saya Bapak Ibu juga ikut mendoakan, apalagi Bapak Ibu yang sudah berdonasi ya. Jangan sungkan untuk mendoakan, itu kan donasi kita. Tentu ada niat. Niat itu mau disampaikan kemana, untuk apa, sehingga di alam itu terradiasi. Ya kan, kalau kita hanya diem saja, tidak ada radiasinya, bagaimana alam itu akan memenuhi? Karena baru hari Selasa kemarin kita bahas mengenai hukum law of attraction. Jadi proses pemberkatan donasi ini sebenarnya juga bagian dari berlakunya hukum law of attraction. Ya, tidak ada dibahas di buku-buku lain, tapi ya inilah yang terjadi. Saya meradiasikan ucapan terima kasih dengan membersihkan hambatan-hambatan secara energi ya Bapak Ibu. Kami bekerja, apa yang menjadi harapan Bapak Ibu, tentu hambatannya harus dibersihkan. Ya, bukankah itu harapan Bapak Ibu tidak bisa mewujud kalau hambatannya masih ada? Ya, dan itu pun sesuai dengan kelayakan. Seberapa Bapak Ibu berdonasi, tentu sebesar itulah kelayakan untuk dibersihkan hambatan tersebut. Nah, itu bekerjanya energi ya. Untuk mungkin alangkah baiknya ini menjadi suatu tradisi bagi kita untuk setiap proses untuk proses berdonasi itu Bapak Ibu membiasakan diri untuk melakukan proses pemberkatan ini, atau ketika Bapak Ibu mendapatkan donasi ya, seperti kami dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih mendapat donasi dari Bapak Ibu semua, kami harus ya, hukumnya wajib ini. Kalau tidak, maka itu juga tidak akan secara di alam ini membantu proses Bapak Ibu. Ya, banyak orang menerima donasi paling hanya bilang terima kasih. Mereka lupa bahwa ketika kita menerima, kita harus mendoakan mereka-mereka yang berbagi dengan diri kita untuk tentunya proses-proses peningkatan yang lebih baik ya, untuk kesehatan, hubungan, kemakmuran, dan spiritual.
Dan ingat, ini adalah bagian bekerjanya hukum alam, yaitu sejenis menarik sejenis atau law attraction. Oh, jadi law attraction itu tidak hanya untuk bikin makmur aja, cari kaya saja. Tidak, ya, karena semua hukum alam ini pun yang diciptakan oleh Tuhan, termasuk hukum kesejenisan ini, berlaku untuk semua proses kehidupan kita. Jadi salah satunya ya contoh pemberkatan ini. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi suatu pembelajaran penting ya. Kalau saya tidak bahas law attraction yang kemarin, kemudian tiba-tiba saya menyatakan hal ini, Bapak Ibu pasti akan apa dasarnya gitu ya. Dan karena memang sudah menjadi kehendak Tuhan, ajarkan dulu dasar dari proses ini, baru tunjukkan apa yang menjadi aplikasi kita dalam kehidupan kita. Ya, inilah aplikasinya, bahwa meditasi soul reflection ini saya membuat sedemikian rupa sebenarnya untuk membantu banyak orang untuk mengubah dirinya sehingga berubahlah kesejenisan yang akan mereka tarik dalam kehidupan ini. Ya, begitu dahsyatnya proses energi pada saat meditasi soul reflection, maka banyak yang mengatakan bahwa setelah meditasi saya menjadi lebih baik. Ya, karena apa? Radiasinya sudah berubah. Ya, saya akan bahas itu nanti, tapi saya akan mulai untuk melakukan pemberkatan ini. Ya, Bapak Ibu silahkan juga berdoa bagi yang sudah donasi tentunya ya. Kalaupun belum ya nggak apa-apa juga, doa Bapak Ibu atau radiasi daripada niatan Bapak Ibu, pikiran Bapak Ibu tentu akan meradiasi di alam untuk hal yang baik. Ya, mari kita hening sejenak. Bagi yang sudah paham, mari kita terhubung dengan kekuatan Tuhan, kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu hari ini, karena kami telah meluangkan waktu untuk bermeditasi bersama dan juga melakukan pemberkatan untuk donasi. Terima kasih para donatur yang sudah berdonasi kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih, dan biarkan donasi ini dapat membebaskan hambatan kesehatan bagi mereka yang telah berdonasi, hambatan hubungan, hambatan kemakmuran, dan hambatan spiritual pada mereka yang telah berdonasi. Dan tentunya setelah proses hambatan terbersihkan secara energi, biarlah mereka mendapatkan proses kesehatan yang lebih baik, ya, berhubungan dengan proses kesejenisan, hubungan yang lebih harmonis. Bayangkan semua hubungan mereka yang telah berdonasi menjadi lebih harmonis dengan keluarga dan lingkungannya. Kemakmuran yang berlimpah, dan tentunya dengan proses peningkatan spiritual yang lebih tinggi terjadilah. Dan biarlah donasi ini dapat kami terima dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih untuk proyek-proyek kemanusiaan kami dengan soul action. Kami bagikan secara action, secara berfisik, dengan berbagi dengan sesama, dan juga untuk proses meditasi dan pembelajaran, karena proses mengisi diri dengan pengetahuan tentunya membuat proses bertumbuhnya kesadaran manusia yang lebih baik,
menyiapkan mereka mengenal jati dirinya, dan akhirnya mereka mengenal Tuhannya. Terjadilah. Biarlah ini mewujud secara cepat dan tepat sesuai dengan kehendak alam Tuhan dan alam ini. Terjadilah. Ya, demikianlah pemberkatan donasi Bapak Ibu, dan saya merasakan keharuan. Entah kenapa ya, saya haru dengan proses kali ini. Ya, mungkin beberapa dari Bapak Ibu yang sudah melihat tayangan bekerjanya kemarin ya, hari Selasa kemarin dengan judul Misteri Law of Attraction, hukum kesejenisan, tarik menarik ini, sejenis menarik sejenis, mulai paham ya bahwa proses donasi sebenarnya ya untuk proses diri kita, bukan untuk orang lain. Ya, semakin banyak kita melakukan proses donasi, semakin banyak juga proses menanam diri pada diri kita yang akhirnya membuat diri kita bertumbuh menjadi lebih baik. Ya, ini Kang Guru komplit sekali doanya. Mungkin ini salah satu yang dinamakan tempat menanam di sawah yang subur. Ya, tepat sekali. Nanti kalau Bapak Ibu belajar hingga proses jati diri kemakmuran, baru kita akan bahas ini, bahwa menanam itu harus di tempat yang subur. Karena banyak sekali, ya maafkan, tempat-tempat lain yang tidak subur ya, istilahnya malah dikorup sendiri atau tidak benar-benar disalurkan ya. Ini juga berdampak pada diri kita. Oke, sekarang saya akan mulai bahas topik apa sih yang akan kita fokuskan pada hari ini. Ya, sebenarnya meditasinya ya tetap sama, meditasi soul reflection ya. Ada banyak metode meditasi yang ditawarkan oleh guru-guru yoga, guru-guru meditasi. Ada yang baru fokus pada diri, fokus pada titik, fokus pada api, cahaya atau apapun, atau fokus menyebut nama Tuhan dan yang lainnya. Tapi saya karena lebih mengarah ke proses energi, jadi saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mulai melakukan soul reflection, yaitu melakukan perenungan batin. Ya, tidak hanya untuk proses berfisik tapi pada kesadaran jiwa. Dan di sini sebenarnya yang kita lakukan adalah melakukan identifikasi atas diri kita. Ya, memang seperti yang sudah saya bagikan bahwa proses identifikasi itu tidak mudah ya. Karena kita perlu melakukan proses mengamati. Kemarin ada yang bilang otomatis ngakak nih gara-gara Bunda mengatakan kalau terus niteni terus keburu mati. Ya karena itu butuh waktu yang panjang ya. Dan akhirnya ya bagaimana kita mampu mengidentifikasi diri ya kalau kita ya selama ini kan saya berpatokan pada proses soul matter, measurement technique of radiation. Jadi kita mengukur radiasi-radiasi yang terpancar pada diri kita. Dan ini tidak hanya radiasi yang kita bawa pada kehidupan saat ini ya, karena semua bentuk rekaman itu dibawa oleh proses jiwa kita. Jadi yang terradiasi adalah segala sesuatu yang menjadi rekaman jiwa kita. Nah, kadangkala yang kita bawa itu radiasi yang buruk. Terlahir ya dari past life, kemudian terlahir kita sudah membawa radiasi yang buruk. Dan kita tidak bisa menghindar dari radiasi tersebut. Karena tak gendong kemana-mana. Gendong katanya, dibawa kemana-mana. Itulah yang kita sebut sebagai takdir atau karma bagi diri kita.
Ya, semua orang nggak tahu, itu misteri takdir. Tapi kalau kita paham dengan soul matter, itu bukan misteri lagi, bahkan bisa terukur ya. Seperti kalau kita bahas di pembelajaran online 4 aspek ya. Bapak Ibu tentu dapat menilai ukuran aspek kesehatan, hubungan, kemakmuran spiritual, begitu lahir jebret sudah terukur. Dari mana Bunda bisa mengukur? Ya dari past life ya, yang dibawa dari rekaman jiwa. Nah, PR bagi diri kita adalah menerima takdir kita atau karma kita yang sudah terradiasi tadi, yang sudah terpeta pada rekaman jiwa, dengan proses membersihkan rekaman-rekaman negatif tersebut. Ya, ini untuk proses kesucian batin. Ini enggak mudah gitu ya. Beberapa harus melakoni dengan proses hukum law attraction tadi. Kalau dia tidak punya kesadaran, sehingga terjadilah pengulangan di dalam diri kita karena tidak ada proses berkesadaran. Oh ya, sadar saya salah. Ya, orang mengatakan proses pertobatan itu adalah proses untuk menyadari ya bahwa saya itu memiliki hal tersebut dan saya meminta maaf. Ya, karena kita meradiasikan hal tersebut. Ya, jadi itu refleksi batin. Oh iya, saya salah. Begitu kita menyatakan, oh iya saya salah, saya minta maaf, maka yang terradiasi itu akan dapat kita tarik. Toh yang radiasiin siapa? Diri kita kan? Karena kita paham dengan hukum sejenis menarik sejenis, maka kita tidak ingin yang terradiasi, yang negatif itu terus meradiasi. Karena efeknya itu akan menjadi pengulangan. Ya, dia akan narik terus yang buruk datang pada diri kita karena kita yang meradiasikan buruk. Dari mana Bunda? Di past life karakter kita buruk. Ya. Mungkin rekaman masih mencuri itu masih banyak. Dan sekarang saya terus saja ditipu orang. Ya, rekaman menipunya banyak di past life. Sekarang kita ditipu orang terus karena radiasinya masih suka menipu. Belum hilang. Maka orang-orang yang suka nipu kita datang terus untuk membayar karma. Tapi begitu ada kesadaran bertumbuh, mulai ngamati diri. Oh iya ya, kenapa saya terus orang yang saya didatangi orang yang suka nipu saya terus? Yaitu hukumnya karena kita meradiasikan, kita punya rekaman tersebut. Akhirnya dengan proses pertobatan, dengan proses energi menyadari, kita menarik radiasi yang negatif tersebut dan mulai meniatkan meradiasikan kejujuran. Ya. Nah, begitu kita meradiasikan jujur, apa yang terjadi? Ya, orang-orang yang jujur yang akan datang pada diri kita. Tapi ingat ya, ini bukan omong doang. Oh, saya jujur, tapi masih suka nipu. Ya, masih suka bohong. Akhirnya yang datang ya orang-orang yang suka bohong. Itu masih karena yang terradiasi adalah energi. Jadi tidak cukup dengan kata-kata saja. Ada perubahan secara batin atau secara energi pada diri orang tersebut. Ya, paling tidak 1 kegelapan sudah terbersihkan, maka sesuai dengan hukum energi, cahaya akan memasuki tubuh orang tersebut. Nah, ini berarti orang itu tercerahkan. Ya, dengan cahaya menjadi lebih kinclong gitu ya. Jadi bukan hanya pencerahan itu hanya kata-kata indah. Enggak, kata-kata indah itu tidak mengubah. Kecuali yang mendengar itu meresapi, merenungkan, dan ada perubahan kesadaran. Nah, kalau itu secara energi dapat terukur. Oh, yang ini memang mencerahkan, yang itu cuma omong saja. Karena tidak semua orang mampu mencerahkan orang lain. Artinya, tidak semua kata orang mampu mengubah orang lain. Karena hukum energi harus mengalir dari tingkat tinggi ke tingkat rendah.
Berarti orang yang mampu mencerahkan, dia harus mempunyai cahaya yang luar biasa di dalam dirinya dan mampu memberi tunjuk. Ini loh menunjukkan, oh kamu masih ada gelap, ayo dibersihkan. Nah demikianlah bekerjanya meditasi online soul reflection. Dan saya ingin Bapak Ibu paham bahwa ini bukan hanya duduk hening saja, tapi mulai mengamati diri. Kalau memang ada, ya kenapa nggak jujur aja sih bilang, oh iya saya masih cemas, ya, oh iya saya memang sombong. Kenapa tidak mengakui saja? Dan ini kesempatan kita mengubah diri, tidak lagi meradiasikan hal-hal negatif. Ya, ini syarat bahagia 10. Tidak lagi meradiasikan cemas, takut, ya, sedih, sombong, ya, egois. Maka barulah orang benar-benar membuka hatinya, cakra jantungnya terbuka, sehingga cahaya cinta dan energi Tuhan memasuki tubuh kita lebih banyak. Nah, tugas saya di sini hanya guiding aja, menunjukkan saja. Karena kebetulan saya bisa mengukur dengan soul meter dan saya menuntun Bapak Ibu, oh ini kurang. Makanya selalu saya menunggu mereka-mereka. Apakah mereka mau bersedia mengoreksi batin dan menarik radiasi yang negatif, ya, sehingga mengubah kehidupan mereka atau tidak? Kalau tidak, ya nggak tak pikirin. Ya itu kan pilihan ya. Ada yang sampai dipaksa nih ikut soul reflection, ya otomatis dia juga tidak terbersihkan karena proses pemurnian batin harus ada usaha dari dalam diri. Tidak bisa proses pemurnian batin diusahakan oleh orang lain, tidak bisa. Jadi untuk bisa mengarah kepada kesucian batin tidak bisa karena disucikan orang lain, tidak bisa. Harus ada upaya dari Bapak Ibu semuanya, yaitu menarik radiasi-radiasi yang negatif, kemudian memperkuat radiasi yang positif, sehingga alam ini akan mendatangkan kesejenisan datang pada diri kita dan hidup kita pun sudah berubah. Nah itu yang terjadi. Jadi secara bertahap ya. Walaupun meditasi soul reflection ini sudah saya bagikan mulai tahun 2012, tapi banyak yang belum masih ogah-ogahan, tapi mereka yang melakukan, mereka pun berubah menjadi lebih baik. Apalagi sekarang didukung oleh materi di podcast ya kemarin mengenai misteri law of attraction, tentunya membuat Bapak Ibu lebih paham dengan hukum, bekerjanya hukum energi ini. Ya bagi yang belum nonton, ayo nonton ya. Jangan sampai ketinggalan. Karena semua pembelajaran di podcast itu sangat-sangat membantu Bapak Ibu berubah ya. Masuk ke dasar pemahaman Bapak Ibu dan mengubah diri kita. Dan ketika nanti mungkin punya waktu, ya sudah layak, sudah berupaya akan sampai pada workshop soul matter, ya itu tandanya sudah cukup upaya Bapak Ibu dan membuahkan hasil, karena di sana akan diarahkan untuk proses mengukur. Ya, jadi di situ akan lebih paham lagi. Bapak Ibu akan mengetahui bahwa betapa Tuhan tuh mencintai kita. Kita aja yang sering tidak mau memahami karena kita hanya menuntut Tuhan. Tuhan berikan saya kesehatan. Tuhan berikan saya. Tuhan berikan saya. Tuhan berikan saya. Padahal segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ya karena diri kita. Bukan karena kita minta-minta. Ya, tapi harus ada upaya. Maka agar perubahan terjadi pada diri Bapak Ibu, radiasikan hal-hal yang positif. Ya, sebelum mampu meradiasikan hal yang positif, tarik dulu yang negatif di dalam diri, sadari dulu. Oh, saya tidak baik. Saya berupaya menanam lebih banyak karma baik lewat pikiran batin kita.
Dan setelah Bapak Ibu proses memurnikan diri, saya pun mengajak Bapak Ibu untuk menanam 4 aspek. Ya, jadi meditasinya lengkap ini sebenarnya. Dipakai dulu untuk membersihkan diri, habis itu tabungannya sudah turun, nanam lagi. Ya, di mana yang memberikan keseimbangan seperti ini? Karena saya tak paham dengan hukumnya, saya barusan mengajak Bapak Ibu istilahnya menggunakan tabungan karma baik Bapak Ibu untuk membersihkan hal negatif yang Bapak Ibu memberikan. Yaitu ada di buku saya, di buku Soul Reflection ya. Menanam lebih banyak karma baik untuk mengimbangi karma buruk yang kita miliki. Ya sebenarnya ya dipakai gesek itu, membersihkan hal-hal buruk yang sudah terradiasi, sehingga dengan proses ini alam tidak lagi ya dengan hukum kesejenisan ini menarik hal-hal buruk datang pada diri kita. Jadi perlu proses peningkatan kesadaran yang lebih baik, spiritual yang lebih tinggi. Jangan puas hanya dengan disiplin secara berfisik, tapi mulailah untuk mendisiplinkan batin kita, mendisiplinkan pikiran kita untuk mulai berpikir positif. Tapi ingat, tidak bisa hanya numpuki dengan pikiran positif, delete dulu yang negatif. Ya, setelah itu begitu proses itu terjadi, tabungan Bapak Ibu akan menurun karena dipakai untuk proses mendelete tadi. Nah, saya ajak lagi Bapak Ibu untuk menanam. Ya, banyak yang bertanya, Bunda saya ingin berubah, bagaimana caranya? Yaitu tahapan mendelete dilakukan. Yang kedua, tanam lebih banyak. Ya, ada yang kemarin nyeletuk di pertanyaan setelah saya baca ulang. Berarti meditasi online soul reflection itu bagian dari menanamnya itu berhubungan dengan hukum law attraction. Ya benar, ya. Menanamnya itu dengan proses meniatkan energi meradiasikan ya dari cahaya cinta Tuhan yang memasuki tubuh kita, kita radiasikan pada mereka yang sakit ya supaya menjadi sehat. Otomatis kita meradiasikan kesehatan untuk diri kita menjadi lebih baik. Ya, begitu hubungan ya radiasikan ke orang-orang, kita pun meradiasikan ya energi positif tersebut pada mereka-mereka yang bermasalah. Tapi ingat ya, nggak boleh pilih kasih, maunya cuma A, berarti ada keinginan. Ya, berarti tidak netral. Jadi bebaskan diri saja. Mereka yang layak, ya mereka akan mendapatkan. Kan hukumnya sejenis menarik sejenis. Mereka yang punya karma baik dengan kesehatan, begitu kita meradiasikan cahaya cinta energi Tuhan mengalir pada mereka yang sakit, yang mendapat kelayakan, mereka akan menerima. Kan hukumnya law attraction, sejenis menarik sejenis. Maka dimanapun mereka berada, kalau mereka mendapatkan kelayakan dengan proses ini kita melakukan, ya mereka akan tersembuhkan, entah pun di mana mereka berada. Ya begitulah bekerjanya hukum sejenis menarik sejenis ya. Oleh karena itu mari kita ubah diri kita agar kita mampu meradiasikan hal-hal yang positif ya, meradiasikan kebaikan agar hal-hal yang baik datang pada diri kita. Jangan cukup doa saja, biarlah kebaikan datang dari segala penjuru pada diri kita. Tapi kita tidak pernah menanam. Bisakah? Tidak. Ya, jadi tetap ada upaya, ada usaha dari kita untuk merubah kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Dan sistem pemahaman konsep energi inilah yang akan bekerja, karena ini memang kita bekerja sesuai dengan hukum alam atau hukum yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, itulah hubungannya. Dan saya ingin Bapak Ibu setelah proses pembelajaran ini
lebih niat lagi untuk meditasi ya. Apalagi di hari Rabu, berbeda dengan aduh saya nggak bisa, udah besok aja deh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke, nggak masalah. Tapi mereka melakukan sendiri loh. Sedangkan kita, kalau saya lihat dari proses ini, yang mengikuti rata-rata sudah 1000-an lebih ya. Bayangkan satu keluarga 4-5 udah berapa orang ikut meditasi. Tentu cahaya cinta energi Tuhan turun lebih banyak lagi. Dan ini akan memperkuat, membantu satu sama lain yang mungkin energinya kurang. Ya, terbantu dengan mereka-mereka yang sudah berlatih dan punya power yang lebih besar. Dan ini tentu akan ngecas baterai lebih kuat lagi. Ya, tidak low bat. Tapi daripada tidak, boleh lakukan ini setiap hari. Tapi tentunya dengan kapasitas energi yang kurang ya. Lebih baik daripada tidak, Bunda. Oh iya, lebih baik. Tapi kalau punya waktu, luangkan nih setiap hari Rabu. Ya, tidak harus misalkan saya berhalangan, ya tetap dengan online, tetap, karena kita akan pilihkan mana yang sesuai, karena di sana pasti sudah komplit. Ada proses pemurniannya, ada proses menanamnya. Itu sudah komplit, sehingga energi Bapak Ibu sudah berubah. Ya, lebih baik dicicil sedikit-sedikit, lama-lama bersih kan itu ya. Karena power kita belum mencukupi. Kalau kita punya power yang cukup besar, mungkin gak pakai lama GPL, gak pakai berjam-jam duduk hening, kita sudah bersih. Tapi mereka-mereka yang punya power yang kecil mungkin perlu waktu ya. Oke, sebulan, setiap hari Rabu cicil dikit-dikit. Ada lagi yang mungkin 2 minggu, ada yang perlu 5 bulan, ada yang perlu setahun. Karena kita tidak tahu apa yang Bapak Ibu bawa dari past life. Tapi cukup amati diri. Kalau kita masih susah terus dengan 4 aspek, berarti kita banyak menanam hal buruk di past life. Jadi jangan iri ya pada mereka-mereka yang mendapatkan kebaikan, kenyamanan hidup saat ini. Dan jangan takabur buat mereka yang sudah nyaman. Ayo tetap pertahankan diri menanam hal baik. Jangan malah sombong, akhirnya membuat kita terpuruk. Ya, itu saja dari saya, dan kita akan menyiapkan diri untuk meditasi. Ya, kita punya waktu tidak lama Bapak Ibu ya, agar siap. Ini ada tayangan cuplikan dari mereka yang sudah mengikuti workshop Soul Matter, agar saya juga bisa mempersiapkan diri. Nama saya Ida Ayu Ketut Swastini. Saya lahir di negara Bali ya. Saya bertinggal sekarang di Depok. Setelah saya mengikuti kelas-kelas online Bunda, kemudian pencerahan-pencerahan Bunda ya yang ada di YouTube, saya merasa wah, ini aplikasi buat saya untuk menjalani hidup ya. Yang saya dapat di sini itu karena ini Soul Matter ya. Dari awal kenal Bunda itu saya pengen tahu awalnya tuh apa sih Soul Matter gitu. Dan saya juga waktu itu makjub juga, oh ini Soul Matter bisa untuk ngukur sesuatu sehingga kita bisa menentukan apakah ini kehendak dari Yang Maha Kuasa, apakah sesuai dengan alam semesta enggak sih ini. Karena saya merasa bahwa saya bagian kecil dari beliau gitu. Merasa bersyukur gitu ya, karena diberi bekal meskipun baru setelah usia saya mau 50 ya. Jadi saya merasa nanti ke depan itu merasa lebih pasti gitu untuk menentukan sesuatu, misalnya untuk anak-anak terutama ya. Bagaimana saya bersikap dengan anak-anak, kemudian mengarahkan untuk mengantarkan mereka untuk sampai nanti pada sesuatu yang baik seperti itu.
ini hal baik, universal. Saya bilang karena semua agama bisa menerima untuk bertumbuh lebih baik. Itu saja. Mari bertumbuh bersama. Soul is solution. Ya, jadi ikutan haru ya nonton Bu Dayutut ya, karena ungkapan dari hati yang terdalam. Memang rata-rata mereka yang sudah mengikuti workshop Soul Matter akan merasakan betapa Tuhan mencintai mereka semua. Ya, karena kita diberikan jalan untuk mengetahui kebenaran Tuhan, sehingga mengubah ya, dapat memberikan perubahan dalam diri kita, yaitu tentunya kalau mereka sudah mengalami ya, mereka akan dapat berbagi menjadi lebih baik lagi. Ya, sebelum saya melakukan meditasi tadi, saya baca yang penting tadi ya dari chat Bapak Ibu. Bisakah saya melakukan proses menanam tanpa pemurnian dulu? Ya, tahapan ini memang merupakan tahapan yang sudah terukur secara energi, karena apabila orang belum melakukan pemurnian, maka jalur keterhubungan dengan Tuhan itu masih tersumbat. Apa yang menyumbat? Yaitu kekotoran batin. Ya, sehingga mereka tidak mampu menghadirkan cahaya cinta energi Tuhan lebih banyak dalam dirinya. Atau kapasitas saluran energinya masih kecil. Karena apa? Solar plexusnya masih besar. Jadi kenapa sebelum kita melakukan proses menanam itu butuh power yang besar. Nanti kalau kita nggak pemurnian terus nanam, nanti nanamnya cuma kecrit sedikit karena saluran kita kecil gitu, tidak bisa, power energi kita juga akan kecil. Jadi proses pemurnian batin itu adalah proses untuk memperbesar saluran energi Tuhan mengalir pada diri kita, karena sesungguhnya bekerja untuk dapat membantu itu membutuhkan power yang besar agar energi kita mengalir pada mereka-mereka. Ya, kalau kita lowbat, sedangkan energi mereka lebih gede, ya tidak ada yang bisa ngalir. Terus meditasinya jadi percuma. Ya, kalau kita di sini kan sudah terukur. Saya pun menunggu sampai Bapak Ibu bersih semua. Ya, saya tidak asal saja, jadi tetap terukur, sehingga ketika semua sudah penuh dengan cahaya cinta energi Tuhan, baru kita salurkan. Ya, dengan hukum ini untuk memberi ya, untuk meradiasikan. Power ini sangat dibutuhkan untuk mampu meradiasikan apa yang akan kita bagikan. Ya, ini untuk proses menanam diri kita. Sampai sini mungkin paham ya. Jadi itu dasarnya kenapa meditasi soul reflection selalu diikuti dengan proses pemurnian batin terlebih dahulu, agar radiasi-radiasi negatif yang sudah terlanjur terradiasi ya, karena kita belum mampu proses pengendalian pikiran dengan baik, itu dinetralkan terlebih dahulu agar ruang di dalam diri kita dapat dipenuhi dengan cahaya cinta dan energi Tuhan. Begitu banyaknya ya energi Tuhan mengalir, baru kita gunakan untuk menanam. Ya, kalau tidak, itu tidak bisa. Makanya kenapa kalau di workshop nanti diajarkan bagaimana dasar bahagia 10. Itu lebih daripada hanya nanti meditasi soul reflection ini, lebih dalam lagi. Ya, namanya kan workshop itu untuk power lebih tinggi, pendalaman juga dari materi. Ya, materinya cuma ini aja.
Spiritual ya cuma pengulangan karena seringkali nggak nancep mak jelek. Perlu diingatkan. Dan memang ini bersifat universal karena saya tidak melihat dari sisi agama Bapak Ibu, yang penting kita terhubung dengan jiwa luhur, ya, jiwa yang utama yang dipilih oleh Tuhan, ya, untuk dapat sebagai saluran yang menjembatani antara kita manusia biasa dengan kekuatan Tuhan secara energi. Ya, jadi tenang aja Bapak Ibu, tidak ada nanti proses pengkotak-kotakan atau wah ini mau diajak ke sini, diajak ke situ. Enggak, saya tidak di sana, karena kita adalah satu di mata Tuhan dan kita mengarah pada Tuhan yang sama. Walaupun ya ajaran-ajaran yang kita tempuh berbeda, ya, sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu, tapi secara energi kita paham semua akan mengarah pada Tuhan yang sama. Oke, saya rasa itu malam hari ini untuk proses penjabaran materinya. Saya akan lanjut ke proses meditasi. Ya, bagi yang baru pertama kali ikut, senang sekali Bapak Ibu bisa bergabung. Ya, mudah-mudahan pengetahuan ini akan menambah wawasan, realita Bapak Ibu bertumbuh, dan jangan lupa ya, minggu depan dan minggu-minggu berikutnya setiap hari Rabu ikutan meditasi, sehingga kita akan mencapai perubahan lebih baik. Ya, siapkan diri kita senyaman mungkin, dengan kondisi apapun. Yang penting tidak dalam kondisi yang membahayakan, ya, misalkan masih nyetir, ya, cukup dengan relax, karena kita fokus pada batin kita, ya. Jadi fokus pada Bapak Ibu mendengarkan tuntunan saya, tetap Bapak Ibu yang melakukan, ya. Saya hanya nuntun, mengidentifikasi apa yang masih ada di dalam diri Bapak Ibu. Dan selama proses meditasi ini, tolong lekatkan lidah ke langit-langit mulut dan pejamkan mata agar kita lebih rileks dan bisa fokus pada diri kita sendiri. Ya, me time khusus untuk diri kita. Sadari tubuh dan bersyukurlah akan tubuh fisik kita. Tuhan, saya sangat bersyukur hari ini tubuh fisik saya sehat, ya. Bagi yang memang sedang sakit, tetap bersyukur, karena yakin bahwa proses sakit adalah bagian juga proses menuai karma. Apabila pikiran kita terus menyatakan bahwa saya akan sehat, tubuh saya akan kembali pulih, maka itu akan mewujud. Jadi radiasikan, saya bersyukur Tuhan dengan tubuh fisik saya. Dan saya yakin saya akan sehat. Apa yang sakit, katakan saya akan, tubuh fisik saya akan cepat pulih, ya. Apalagi setelah hari ini energi Tuhan akan mengalir dalam diri kita. Maka persiapkan kesadaran tubuh fisik kita dan niatkan saya akan ngecas baterai, ya, kencan dengan Tuhan, ya, terhubung dengan kekuatan Tuhan agar tubuh fisik saya kembali fit, kembali sehat dan bugar. Sadari bahwa proses terhubung dengan Tuhan bukan pada kesadaran fisik, tapi lebih banyak pada kesadaran jiwa secara energi. Maka sadarilah percikan cahaya Tuhan di dalam diri kita, yaitu roh atau Atman. Dan di sana rekaman jiwa kita dari proses reinkarnasi menyelimuti dari cahaya roh ini.
Sehingga ketika banyak hal buruk kita tanam, cahaya dari kekuatan Tuhan akan meredup. Dan PR kita dalam kehidupan saat ini membersihkan semua kegelapan yang menghalangi proses cahaya, sehingga kekuatan cahaya cinta dan energi Tuhan menjadi lebih terang lagi. Dan untuk proses energi, kita tidak bisa serta-merta terhubung dengan Tuhan. Apalagi ketika cahaya di dalam diri kita masih redup. Oleh karena itu, sadarilah kehadiran sang jiwa luhur, yaitu para nabi atau awatar. Karena beliau adalah sebagai saluran Tuhan untuk mewartakan kebenaran Tuhan, mengajarkan agar manusia memahami kekuatan Tuhannya. Tentunya masing-masing agama paham dengan proses ini dan terhubunglah dengan sang guru, sang jiwa luhur. Bersyukurlah mereka hadir dalam kehidupan kita, dan melalui beliaulah kita terhubung dengan Tuhan. Karena secara energi, hanya kepada sang jiwa luhurlah membuat manusia ini dapat terhubung dengan Tuhan. Niatkan kita terhubung dengan Tuhan. Ada 3 kemahakuasaan Tuhan yang mampu memasuki tubuh kita yang berfisik ini, yaitu cahaya Tuhan, cinta Tuhan, dan energi Tuhan. Maka niatkanlah, biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya. Biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh saya. Dan biarlah energi Tuhan memasuki tubuh saya. Tuhan, terima kasih. Karena di alam ini tidak ada yang kebetulan. Ketika aku merindukanmu, mencari jawaban atas kehidupanmu, dan hukum sejenis menarik sejenis telah menarik aku untuk memahami. Meditasi soul reflection hadir pada diriku. Dan inilah membuktikan bahwa hukum law attraction atau sejenis menarik sejenis telah memetakan aku pada kebenaranmu. Dengan meditasi soul reflection ini, ternyata semua kegalauanku dapat terjawab. Dan sekarang aku menyadari bahwa dalam meditasi soul reflection berlaku proses hukum energi atau law of attraction. Hukum energi sejenis menarik sejenis. Tanpa aku sadari bahwa meditasi soul reflection ini membawa aku untuk dapat mengidentifikasi diriku, memahami apa yang terradiasi dari diriku, walaupun aku belum sepenuhnya memahami secara energi. Tapi melalui tuntunan ini, aku dapat mencicil radiasi-radiasi negatif yang tanpa aku sadari telah terradiasi keluar dari tubuh energiku. Karena aku belum benar-benar paham dengan konsep energi,
Tapi apabila ini dapat mengubah kehidupanku menjadi lebih baik, mau tidak mau aku harus mempelajari proses bekerjanya hukum alam ini, agar aku dapat lebih mengenal dirimu ya Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau juga adalah dalam bukan berfisik atau hadir secara energi di dalam diriku. Tuntun dan bimbinglah aku ya Tuhan, agar kekuatan cahaya cinta dan energimu mampu membersihkan semua kekotoran-kekotoran batinku. Walaupun itu bukan hanya sekedar terbersihkan, tapi ada kesadaran yang aku pahami sehingga mampu menarik radiasi-radiasi negatif yang terpancar dengan melipat tekan kekuatan atau power energimu. Terima kasih Tuhan, ini adalah suatu berkat yang luar biasa. Aku menyadari aku tidak bisa sendiri. Hanya dengan terhubung dengan kekuatan-Mu, cahaya, cinta, dan energi, aku dapat memperbaiki diri. Dan dengan terhubung inilah, aku harus senantiasa membersihkan kekotoran-kekotoran batin, kekotoran-kekotoran yang membelenggu jiwaku akibat dari salah berpikir, salah melakukan aktivitas, memahami sesuatu di past life. Dan saat ini aku menerima semua takdir atau karma dari masa lalu. Mari kita menyadari proses ini. Bagi yang sudah mengikuti workshop Soul Matter, teruslah untuk membersihkan batin dari hal-hal negatif sampai mencapai bahagia 10. Bagi Bapak Ibu yang belum, mari secara bertahap melihat ke dalam diri. Sadarilah kemarahan. Masih ada 40% dari yang bermeditasi saat ini yang masih meradiasikan kemarahan. Karena hukum law attraction akan menarik orang-orang yang sulit, orang-orang yang pemarah datang pada diri kita. Karena kita mengundang mereka dengan radiasi yang kita pancarkan. Sadari hal ini dan cepatlah menyadari untuk proses meminta maaf kepada mereka yang sudah kita kirimi kemarahan. Dan tanpa sadari radiasi kemarahan ini memancar dan meradiasi di semesta atau di alam ini. Sehingga apabila kita biarkan terus-menerus terradiasi, alam akan memetakan yang sejenis datang pada diri kita dan membuat hidup kita menderita karenanya. Tentu kita tidak nyaman ketika orang datang dengan marah-marah. Semasalah kecil selalu berakhir dengan meledaknya kemarahan. Sadari ya, saya yang masih punya rekaman tersebut, sehingga mereka-mereka yang sulit, yang banyak kemarahan datang terus pada diri saya. Pahami lebih dalam dan mintalah maaf kepada mereka yang kita kirimi kemarahan, energi kemarahan. Maafkan saya. Sekarang saya paham kenapa semua agama mengajarkan untuk membersihkan kemarahan, berlatih sabar, tidak dendam, karena itu akan merugikan diri kita dan energi kita pun akan ngedrop.
karena bocor dengan kemarahan. Maafkan saya. Saya akan berlatih lagi lebih baik. Tuhan, maafkan saya. Saya belum belajar benar-benar mengendalikan diri pikiran saya. Saya masih membiarkan ego saya memuaskan nafsu saya dengan kemarahan. Ya, saya mengukur radiasi-radiasi kemarahan ini sudah mulai terbersihkan. Sadari tentunya Bapak Ibu lah yang lebih paham dengan diri Bapak Ibu, bukan orang lain. Jadi agar proses bekerja dengan baik, tentu Bapak Ibu dapat menandai dengan siapa Bapak Ibu sering mengirimkan kemarahan dan mintalah maaf. Karena dengan proses meminta maaf kita menarik energi kemarahan yang kita kirimkan kepada mereka. Untuk proses meminta maaf kita tidak perlu hadir atau bertemu dengan mereka, selesaikan secara energi atau secara batin agar tidak ada lagi radiasi kemarahan itu keluar dari diri kita. Ya, ini sudah mulai bersih. Mari kita lanjutkan dengan proses kecemasan dan ketakutan. Ya, dua hal yang hampir mirip. Cemas akhirnya menimbulkan ketakutan. Ternyata 60% dari yang meditasi masih meradiasikan cemas dan ketakutan. 60%, tapi 50% itu cemas dan takut dengan COVID. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita terus meradiasikan cemas dan takut dengan proses COVID? Maka itu tandanya kita menyatakan di alam, COVID datanglah, ya. Maka energi atau pemetaan itu akan terjadi pada diri kita. Maka sadari, ya untuk apa saya takut? Untuk apa saya cemas? Proses semua orang pun berbeda. Yang penting saya menjaga prokes saya, tetap menggunakan masker, tetap melakukan social distancing, jaga jarak, cuci tangan, ya, dan pahami, ya, menjaga kesehatan kita, minum vitamin, pola makan yang baik, mungkin berjemur, olahraga, maka itu akan membuat kita terhindar dari proses COVID. Daripada kita terus meradiasikan cemas dan takut, ingatlah dengan hukum law of attraction atau sejenis menarik sejenis, kita sudah meradiasikan COVID datanglah, ya. Pahami hal ini Bapak Ibu. Hindarkan proses cemas takut. Setiap orang membawa karmanya masing-masing. Mari kita tanam kesehatan kita dengan secara berfisik, menjaga pola makan, menggunakan masker, ya, social distancing, kemudian olahraga yang teratur, berjemur, minum vitamin, upayakan. Dan secara pikiran, katakan tubuh saya sehat, saya dapat beraktivitas dengan normal, ya, tetap melakukan aktivitas tanpa cemas, tanpa takut, tetap semangat. Yang penting saya menjaga diri saya dengan baik. Bersama Tuhan, saya pasti
sehat. Ya, ingat pesan saya, jangan cemas, jangan takut. Kalaupun kita terkena, sadari saja, saya tetap bisa menjaga karena kita melihat mereka-mereka yang sangat cemas malah semakin drop secara energi. Karena daya tahan tubuhnya pun cepat. Ya, kecemasan itu daya tahan tubuh cepat down. Tapi ketika kita seimbang, kita semangat, oh ini akan lewat. Ingat, law attraction. Kalau kita berpikir positif, oh ini akan lewat, saya cepat sehat, maka itu perintah untuk tubuh menjadi sehat dan yang membuat kita cepat sehat pun datang. Ya, semua akan dipenuhi oleh alam. Tapi begitu kita perintahnya sakit, cemas, takut, alam pun akan memenuhinya. Yang membuat kita semakin down pun datang. Pahami hukum ini, maka kita tidak akan salah dalam berpikir. Ya, ini sudah mulai bersih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mulai paham dengan proses berlakunya law attraction dalam hidup kita. Ya. Ini saya masih mendapat kesedihan 10-20% ya dengan proses rekaman Bapak Ibu. Jangan biarkan kesedihan kita, misalkan kesedihan ditinggal oleh orang yang kita cintai, mengatakan semua orang yang saya cintai meninggalkan saya satu persatu. Nah, itu kan merupakan perintah ke alam. Ubah proses tersebut. Orang yang saya cintai akan bersama saya. Mereka akan sehat. Jangan salah mengafirmasikan sehingga ini tidak akan membuat kita terus terpuruk. Bebaskan sedih, itu sudah lewat. Yang penting saya harus menjadi pribadi yang tangguh, percaya diri. Bersama Tuhan, saya pasti bisa. Ya, ini rasanya untuk marah, cemas, takut, sedih, tidak percaya diri sudah mulai terbersihkan. Saya tidak melakukan yang detail-detail sekali, ya, nanti ada waktunya. Paling tidak berlatih untuk menjaga proses ini dulu. Mari kita lanjutkan. Tuhan, saya sangat bersyukur hari ini karena saya telah berhasil mendelete radiasi negatif dalam diri saya. Saya menyiapkan ruang di dalam diri saya, kebersihan hati saya agar cahaya cinta dan energimu mengalir lebih banyak dalam diri saya. Saya yakin bersamamu, aku pasti bisa. Aku dapat melewati proses hidupku, memperbaiki diri agar kualitas hidupku menjadi lebih baik, karena aku menyadari Engkau sangat mencintaiku, sehingga aku dipertemukan dengan orang-orang yang baik, pembelajaran yang tepat, yang mampu menuntunku ke arah yang lebih baik. Mari kita melakukan proses menanam, radiasikanlah cahaya cinta dan energi Tuhan yang mengalir di dalam diri kita. Niatkan energi ini mengalir pada mereka-mereka yang dalam kondisi sakit. Tentunya yang menerima adalah mereka yang telah banyak menanam dan dilayakkan untuk menjadi sehat. Jadi jangan pikirkan si A si B, bebaskan saja. Karena alam akan memetakan sesuai dengan hukum law of attraction, sejenis menarik sejenis. Bayangkan mereka yang menjadi sakit dapat tertangani dengan baik dan proses penyembuhan pun berjalan lebih cepat.
terjadilah. Sekarang kita akan menanam di hubungan, aspek hubungan. Biarlah selalu cahaya cinta dan energi Tuhan yang mengalir dalam diri saya, mengalir kepada mereka yang sedang bermasalah dengan hubungan. Biarlah berkat ini mengalir Tuhan agar hubungan mereka semakin harmonis. Visualkan mereka yang tadinya cekcok, salah paham, salah berpikir, kemudian ada negosiasi yang bagus, pendekatan yang baik, saling toleransi, menerima, dan akhirnya mereka berpelukan dengan penuh cinta. Hubungan mereka pun menjadi lebih harmonis. Terjadilah. Sekarang kita akan masuk pada menanam di kemakmuran. Pada era pandemi seperti saat ini, banyak orang mendapatkan dampak di finansial. Tapi kita menyadari bersama Tuhan pasti bisa. Ada saja jalan yang membuat kita akan tercukupi. Kebutuhan kita yang tercukupi, bukan keinginan kita. Bagi mereka yang telah menanam kemakmuran yang banyak, tentu dalam era pandemi ini mereka tidak akan kesulitan. Bayangkan cahaya cinta, energi Tuhan mengalir pada mereka yang sangat membutuhkan di sisi kemakmuran. Ada saja jalan yang membuat mereka terpenuhi proses kebutuhan mereka selama pandemi ini. Dan mereka pun menjadi bahagia. Terjadilah. Dan sekarang kita akan menanam dari sisi spiritual. Tentu tidak ada yang kebetulan di alam ini. Ketika mereka yang mencari proses kedamaian, ketika mereka mengorbankan waktu untuk bertumbuh mengamati diri, maka ada saja proses dipertemukan dengan pembelajaran yang tepat, orang yang tepat, membawa mereka menuju cahaya. Biarlah kita menjadi saluran Tuhan dengan cahaya cinta dan energi ini mengalir pada orang-orang yang memang menyiapkan dirinya untuk menuju pada Tuhan. Dan semua jalan dibukakan untuk proses peningkatan spiritual yang lebih baik. Terjadilah. Tuhan, saat ini ketika kami semua paham dengan hukum sejenis menarik sejenis, maka membuat kami semangat untuk terus melakukan meditasi soul reflection. Bahkan dengan proses ini kami dapat memperbaiki kualitas hidup kami menjadi lebih baik. Kami akan lebih ikhlas untuk mengoreksi batin kami, agar kami tidak meradiasikan hal-hal buruk dalam diri kami. Mulai menata pikiran, menata hati, dan menata perbuatan kami untuk mengarah pada kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan. Dengan upaya yang telah kami lakukan, ternyata alam ini pun mewujudkannya. Ketika aku berserah kepadamu, maka alam ini pun memudahkan semua jalan yang aku lalui. Karena apa yang aku radiasikan positif, membawa hal-hal yang positif datang padaku. Terima kasih Tuhan atas pemahaman ini, dan biarlah dengan proses ini
nantinya lebih banyak orang akan paham dan mulai semangat untuk menata dirinya menjadi lebih baik, agar kedamaian dan cinta memenuhi diri mereka, dan mereka akan meradiasikan cinta dan kedamaian ini keluar dari dirinya dan membuat bumi ini pun penuh cinta dan kedamaian, sehingga cahaya cinta dan energimu menguat di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, ada rasa haru dalam diri kami. Ternyata kami tetap membutuhkan pengetahuan yang terus bertumbuh, dan banyak bagi mereka yang rendah hatilah, yang mampu membebaskan dari kesombongan, iri hati, dan egois dapat bertumbuh lebih dalam lagi untuk mengenal dirimu, dan tidak cukup hanya mengenal, karena sesungguhnya hingga saat kami dapat kembali pulang dan menyatu denganmu. Terima kasih atas cinta yang luar biasa ini ya Tuhan, dan aku semakin paham bahwa aku pun sangat mencintaimu. Aku akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh karena aku tidak sendiri. Bersama Tuhan, aku pasti bisa. Terima kasih atas cinta yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Aku mencintaimu. Secara perlahan-lahan kita kembali pada kesadaran diri kita masing-masing, karena perlu penyelarasan setelah kita benar-benar menghadirkan kekuatan Tuhan dalam diri kita. Sekarang kita harus kembali pada kesadaran diri kita, menjadi diri kita kembali, menyelaraskan diri secara energi, dan secara perlahan-lahan bukalah mata kita. Ya, I love you Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bermeditasi bersama dengan keluarga, peluklah mereka dengan cinta dan ungkapkan cinta kita dengan mengatakan I love you mama, I love you papa, atau mungkin adik, kakak, dan itu akan menyentuh diri kita. Ya, ini sangat luar biasa. Kali ini ternyata power energinya menjadi lebih kuat karena ada kesadaran yang menyertainya. Ya, fokus proses energi juga semakin kuat, dan saya yakin proses menanam tadi akan mengubah Bapak Ibu menjadi lebih baik. Proses mendilit ya, pemurnian tadi juga akan membuat Bapak Ibu bebas dari hal-hal buruk nantinya, meradiasikan hal yang positif dan menarik lebih banyak kebaikan datang pada diri kita. Tetap semangat ya, dan terus bertumbuh. Nah, mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada meditasi berikutnya. Sampai jumpa.